Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Pada kesempatan kali ini, Bapak mau mengajarin kalian tentang keliling lingkaran. Atau materi pokoknya itu lingkaran, tapi fokus materinya itu pada keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Tapi sebelum dimulai ya, seperti biasa, Bapak mau menyapa kalian terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan baik ya dan sehat semuanya. Lalu yang kedua juga tidak lupa Bapak mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan social distancing. Itu anjuran untuk melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita semua, khususnya kepada seluruh warga atau keluarga besar Islamic Center itu tidak ada yang tertular daripada wabah COVID-19 ini. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini seperti tadi yang Bapak sampaikan, Bapak akan menjelaskan mengenai keliling lingkaran. Pak, ngapain belajar tentang keliling lingkaran? Kan pada pertemuan sebelumnya di hari Selasa Bapak pernah men-share tentang keliling lingkaran, ya kan? Itu Bapak share dari channel YouTube orang lain yang Bapak share itu. Nah, di sana tuh pertama ya Bapak minta maaf sih sama kalian kalau misalkan sebenarnya yang Bapak share itu adalah rumus-rumus yang kurang tepat atau yang keliru lah, bisa dikategorikan seperti itu. Kenapa keliru? Terus kenapa kok yang keliru itu di-share ke kami, Pak? Ya supaya kalian itu mau belajar. Kalau kalian tuh ngeliat video sebelumnya, berarti kalian nanti akan mengetahui perbedaannya sama video yang Bapak buat ini. Jadi maksudnya adalah ketika kita belajar pembelajaran daring, itu memang Bapak sangat menyarankan kepada kalian itu untuk bisa mencari referensi pembahasan-pembahasan dari soal yang Bapak berikan, atau mencari cara-cara lainnya di channel YouTube itu. Carilah. Jadi kalian tuh mencari referensi lebih luas di YouTube atau di yang manapun, apapun, di Google kah, apakah artikel-artikel tentang matematika. Tapi di sisi lain juga jangan cuman membuka satu artikel atau bacaan saja tentang suatu ilmu ataupun tentang video pembelajaran yang ada di YouTube. Dicek lagi video-video pembelajaran lainnya. Kenapa? Karena seperti tadi, karena bisa jadi kalau kita cuma mengeceknya pada satu channel YouTube saja atau konten YouTube saja, ternyata rumus yang diberikan itu keliru. Nah, itu akhirnya nanti khawatirnya adalah membekas bagi kalian, karena tentang lingkaran tuh bisa lanjut di SMP, di SMA gitu, bahkan di zaman kalian kuliah kalau kalian ambilnya matematika ya. Nah, itu pasti lanjut. Jadi kalau misalkan dari awal kalian sudah salah, konsepnya nanti salah terus. Sengaja dikirimin seperti itu biar di sini Bapak menekankan kepada kalian, pertama, wajib tuh kalau menyukai suatu pembelajaran entah matematika, IPA, bahasa Indonesia atau mata pelajaran lainnya tuh selain diberikan dari gurunya, ditambah-tambah lagi gitu loh, mencari referensi di channel YouTube. Yang kedua, ketika kalian mencari itu jangan cuman melihat satu contoh video saja tentang materi tersebut, tapi buka lagi yang lain-lainnya, dibandingkan. Nah, di situ. Karena pentingnya pembelajaran daring itu seperti itu. Mudahnya adalah kalian bisa mengakses kan dari pagi sampai malam boleh. Tapi kalau di sekolah kan nggak boleh megang HP. Di rumah bisa megang HP. Kalau misalkan tapi di rumah tuh belajar ilmu tuh harus bisa pintar-pintar kalian tuh untuk membanding-bandingkannya ya. Lalu kita masuk saja. Lalu nanti kalian bisa lihat di mana sih letak kesalahan daripada keliling lingkaran dari video yang pernah Bapak share. Itu memang bukan Bapak yang membuat videonya, cuman Bapak ada lihat di YouTube itu seperti itu. Nah, jadi Bapak share biar kalian tuh bisa membandingkan. Kalau kalian tuh belajar, catat kemarin tuh kalian tahu, oh kesalahannya di sini, kesalahan di sini. Nah, pertama Bapak akan bahas dulu lingkaran. Lingkaran itu biasanya atau umumnya itu ada 4 bentuk lingkaran. Pertama, nih, yang kedua, 3 dan 4. Masing-masing lingkar ini dinamakan, dikategorikan sebagai lingkaran, tapi dia memiliki namanya masing-masing. Ini satu lingkaran penuh, artinya bentuknya itu ya bentuk lingkaran. Ngelilingin garisnya ini adalah 360 derajat. Sedangkan ini adalah 3/4. Nah, yang ini 3/4 lingkaran.
Kalau ini Paris, ini 1/2. Yang ini Paris, ini adalah 1/4. Asal muasalnya dari mana? Dari sini juga. Bareng bangun lingkaran penuh ini, kalian potong menjadi 4. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ininya salah satu sisinya atau kotak yang di sini kita kotak lagi, satu bagiannya di sini kita buang, jadi cuma 3 dari 4 bagian, makanya dikategorikan 3/4. Kalau misalkan 2 bagian dibuang, berarti kan sisa 2 dari 4 bagian. 2/4 itu kan disederhanakan menjadi 1/2. Lalu kalau misalkan kita buang 3 bagian ini, sisa 1 bagian, berarti sisanya adalah 1 dari 4 bagian. Artinya adalah 1/4 bagian. Nah, lingkaran itu kan rumusnya kan keliling. Sama dengan rumusnya itu adalah V dikali D. Seperti ini kan. Nah, lalu rumus jabarannya itu kalau misalkan yang diketahui R adalah 2 dikali V dikali R. Ini rumusnya ini untuk lingkaran penuh. 1 putaran penuh lingkarannya. Lalu kalau bentuknya seperti ini, bagaimana Pak Aris? Berbeda. Bedanya di mana? Perhatikan. Nah, kalau yang di sini namanya keliling. Keliling itu adalah sebuah garis yang melintasi ya bagian bangun itu. Contohnya seperti ini deh. Ini ada bangun persegi panjang. Lalu di sini Bapak kasih garis. Di sini Bapak kasih garis. Di sini juga Bapak kasih garis. Kita disuruh untuk mencari keliling persegi panjang ini. Keliling itu adalah kalian itu mencari jumlah daripada sisi-sisi persegi panjang. Apakah garis-garis yang di dalamnya ini dihitung? Tidak, ya kan? Berarti ini tidak dihitung. Ini tidak dihitung. Yang dihitung apa? Yang dihitung hanya ini saja. Nah, bagian-bagian sisi-sisinya saja. Nanti ada orang tua tanya, kalau tidak dihitung kenapa dimasukkan? Ya supaya mengecoh, ya. Jadi tidak sesederhana. Itu soalnya, karena kalian itu kelas 6. Kok kalau misalkan tidak dihitung kok dimasukkan Parisnya supaya mengecoh ya. Supaya kalian tuh makin teliti dan cermat dalam belajar matematika. Nah, jadi namanya keliling itu adalah garis yang melintasi tepi-tepi daripada bangun datar ini. Nah, ini dijumlahkan. Kalau misalkan di sininya itu berapa? 10, di sininya 5, di sininya 10 kan karena berseberangan, di sininya 5. Maka yang dinamakan keliling itu adalah ya 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5. Berapa? 30. Ini walaupun di sininya 7 misalkan, di sininya 7. Ini 7-nya Paris, enggak usah dihitung. Kenapa? Yang dinamakan keliling tuh mengelilingi berarti. Enggak usah belok-belok gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, begitu pula dengan lingkaran. Lingkaran itu yang dinamakan kategorikan keliling lingkaran itu berarti panjang daripada garis ini atau disebut sisi ini. Makanya rumusnya adalah keliling sama dengan V dikali D atau keliling sama dengan 2 dikali V dikali R. Itu rumus daripada lingkaran. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Nah, kalau bentuknya rumus ini seperti apa rumusnya Pak? Di sini adalah keliling. Keliling tetap menggunakan rumus yang ada ini. Karena bagiannya kan 3/4. Maka di sini yang dipakai adalah 3/4 dikali V dikali D. Nah, yang kita gunakan ini hanya mengukur bagian sini saja. Sampai sini. Ya, dari titik atas ini ya sampai titik ini. Ya kan? Itu kelilingnya. Apakah itu sudah mengelilingi lingkaran 3/4 lingkaran? Belum sampai. Namanya keliling itu dia harus kembali pada posisi awalnya. Berarti kita mesti ngapain? Kita harus masuk lagi ke sini, masuk lagi ke sini, atau jalan lagi ke sini, jalan lagi ke sini. Ini garis ini namanya apa dalam lingkaran? Namanya adalah jari-jari. Berarti berapa banyak jari-jarinya ini? Ini kan jari-jari juga, ini jari-jari juga. Nah, ada 2 jari-jari. Kalau 2 jari-jari itu berapa? Itu artinya 1 buah diameter, ya kan? Ingat nggak? Ya, kan jari-jari itu adalah setengah daripada diameter. Berarti diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, ini jari-jari, artinya adalah 2 kali kan jari-jarinya ini kan. Nah, maka kalian tambahkan, tambah dengan D. Ya kan? Kalian tambahkan dengan D, diameter. Ya, seperti itu. Nah, kalau rumusnya ini ya sama saja. Keliling sama dengan 2 boleh, atau misalkan kita letakkan 3/4 dikali 2 dikali I dikali R ditambah D. Seperti itu. Nah,
Lalu berikutnya yang ini. Nah, kalau udah tahu ininya berarti kalian sudah tahu kan? Nah, kalau ini berarti kelilingnya sama dengan berapa? 1/2, jangan lupa. 1/2 dikali rumus keliling lingkaran V dikali D. Apalagi? Ya, betul, ditambah D. Kenapa dia ditambah D? Karena kalau cuman sampai setengah dikali V dikali D, itu kalian hanya mengukur bagian ini sampai sini. Terus sampai sini tok. Ikine belum dihitung. Berarti kalian harus nambahkan lagi dengan diameternya ini untuk mencari keliling lingkaran. Nah, maka untuk rumus keliling yang jika diketahui R bagaimana? Keliling sama dengan 1/2 dikali 2 dikali V dikali R tambah D. Ini bagaimana? Nah, sama ya. Seperti itu. Kalau di channel YouTube yang kemarin Bapak bagikan, rumusnya itu kan sampai sini toh. D-nya yang di belakang-belakang ini enggak enak atau enggak ada. Jadi kebingungan itu. Ya, itu kurang tepat. Kalau ini bagaimana nih Pak? Ini berarti keliling sama dengan berapa? Ya, coba ejakan 1/4 dikali V dikali D ditambah apa? R. 2 kali R-nya berapa? Diameter. Ya kan? Ini juga sama seperti ini. Berarti keliling sama dengan 1/4 dikali 2 dikali V dikali R ditambah D. Seperti itu. Pak, rumusnya keliling itu berarti ada dua-dua gitu ya Pak? Tidak, maksudnya adalah kalian itu bisa atau boleh memilih salah satunya saja. Ini dan ini sama saja. Ya, ini atas dan bawah ini sama saja. Jadi kalian gunakan salah satunya saja. Ini Bapak cuman menjabarkan. Jika yang diketahuinya itu D, jika diketahui R itu maka rumusnya Jika diketahui D, maka caranya seperti ini. Jika diketahui R, caranya seperti ini. Tapi bolehlah kalian cuman hafal satu ya juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena 2 dikali R itu kan sama dengan D. Ya kan? Dah dibahas itu pada video sebelumnya. Nah, sekarang ini nanti di pause lalu kalian catat. Jangan bilang Haris belum dicatat kok udah dihapus. Itu alasan kalian aja. Kalian kan bukanya pakai HP, bisa di pause ini videonya. Jadi bisa kalian pelajarin. Hafalin ya. Ini udah. Sekarang Bapak mau hapus. Sekarang Bapak ganti dengan satu buah soal dah untuk mewakili ini. Nah, sambil Bapak menghapus, Bapak juga mengingatkan. Kenapa ini Bapak bahas ulang? Pertama, untuk memberitahukan kepada kalian mengenai video yang sebelumnya itu video yang tidak tepat. Lalu yang berikutnya adalah pada pertemuan ini pun juga Bapak akan memberitahukan tentang kisi-kisi daripada ulangan PAS, penilaian akhir semester. Ya kan? Itu materinya tentang lingkaran. Pertama tentang unsur-unsur lingkaran, berikutnya adalah keliling lingkaran, luas lingkaran. Nah, lalu itu keliling. Nah, kelilingnya tadi sekarang Bapak akan ini dipakai, ini nggak usah ya karena ini sudah pernah bahas untuk keliling lingkaran utuh. Sekarang kita gunakan misalkan yang di sini aja. Ini kita ganti 14 cm. Ya kan? Ini misalkan berapa ini? Ini 14 deh. Berarti ini kalau garisnya atau angkanya berada di tengah-tengah ini berarti dia mencakup dari ujung sini sampai sini. Tapi kalau misalkan sebuah angka penulisan itu seperti ini 14 cm, maka itu dari ujung sini sampai di tengah-tengah. Berarti 14 ini merupakan jari-jarinya. Tapi kalau dia 14 itu berada di tengah-tengah penulisannya, itu berarti 14 itu mewakili daripada jari-jari. Nah, ini atau ini kita gantilah, jangan 14, kasih berapa ya, 10 lah ya kan. Ini berapa nih, ini kita ganti 21 cm, desimeter lah, cm terus. Nah, sekarang kita akan bahas. Bapak hapus ini garis-garisnya. Jadi kalau kalian menonton video ini video-video ini hampir serupa dengan soal yang akan Bapak berikan pada saat pada saat pelaksanaan PAS nanti. Jadi bersyukur. Jadi simpan betul-betul video ini. Nih kita akan bahas. Ini nggak usah ya. Ini kita nggak usah pakai. Kita soal tulis nomor 1 di sini. Ini yang diketahuinya itu apa? Diketahui ini apa 14 ini? R-nya sama dengan 14 cm. Yang ditanyanya
ditanya, Bapak singkat dit, itu ditanya adalah keliling. Nah, maka jawabnya, maka untuk mencari keliling sama dengan, karena di sini yang diketahui adalah R, maka perhatikan, kalau R-nya 14, D-nya berapa? Betul, maka D-nya itu adalah 28 cm, karena 2 kali R itu sama dengan D, berarti 2 kali 14 itu sama dengan 28. Jangan nanti tanya, Pak, dapatnya dari D, ini dapat dan 28 dari mana? Buka video-video yang sebelumnya, yang dari channel Bapak. Keliling, rumusnya itu adalah, ini 3/4 dikali V dikali D ditambah D, kan rumusnya kan seperti itu tadi ya. Maka di sini adalah 3/4 dikali D-nya berapa? 28. 28 itu kelipatan 7 apa bukan? Kelipatan 7 Paris. Maka pakainya adalah 22/7 dikali 28 ditambah 28. Yang mana bisa kita sederhanakan? Ini dan ini. Ini coret, ini berapa? 4. Lalu apa lagi yang bisa kita sederhanakan? Ini 4 sama 22. Di sini 2, di sini kan 11, sama-sama dibagi 2 ya sahabat ya. Nah, lalu apa lagi yang bisa disederhanakan Paris? Bisa 2 sama 4 ini bisa kita sederhanakan. Coret, ini 1, ini 2. Berarti bilangan yang tersisa itu berapa? Bilangan yang tersisa itu adalah 3 dikali 11 dikali 2 ditambah 28. Sama dengan berapa? Nah, kalikan dulu. 3 dikali 11 dikali 2 berapa? 66, ya kan? Ditambah 28 sama dengan berapa nih? 94 cm saja. Ya. Selesai Pak? Selesai. Ya, mudah tuh? Mudah. Ini dikalikan ya. Ingat, sifat-sifat operasi hitung. Perkalian lebih unggul daripada penjumlahan. Begitu pula dengan ini. Ini nggak usah pakai langsung diketahui atau ditanya ya, langsung Bapak jawab aja. Berarti keliling sama dengan V dikali 1/2 dikali V dikali D ditambah D sama dengan 1/2 dikali V-nya itu berapa kalau misalkan D-nya 10? Ya betul, 3,14 dikali berapa? Dikali 10 ditambah berapa? Tambah 10 sama dengan. Nah, ingat, hukum mencoret itu berlaku pada perkalian. Kalau penjumlahan seperti ini nggak boleh coret. Misalkan 28 ini mau kalian coret yang 28 yang ini lah ya. 28 ini mau kalian coret sama 7 tidak boleh. Karena ini penjumlahan, ini perkalian. Hukum yang coret-coret seperti ini hanya berlaku pada perkalian dan pembagian. Tapi pembagian itu pindah ruas, pindah posisi. Itu lebih nanti, lanjutlah nanti di semester 2 Bapak akan jelaskan. Nah, lalu di sini 1/2 dikali 3,14 dikali 10 ditambah 10. Kita mana yang bisa kita coret? 10 Paris. Ingat, 10 yang mana yang kita bisa coret? Yang ini tidak boleh. Karena apa? Karena di sini penjumlahan. Ingatin, yang bisa kita coret yang di sini 10 dibagi 2. Jadi di sini berapa? Nah, coret. Ini 1 di sini 5, ya kan? 3,14 dikali 5 itu berapa? 5 kali 4 itu 0. 2, 7, 15, 0 di belakang tanda koma hapus, ya kan? Tambah 10 cm sama dengan 25,7 cm. Selesai, seperti itu. Yang ini gimana? Ya. Yang ini Bapak hapus yang ini. Pak, saya belum nyatet Pak, di pause. Pintar. Ya, bisa kalian pause. Bisa kalian ulang-ulang lah videonya ini. Kalau tidak mengerti nanti boleh ditanyakan. Alangkah baiknya itu menanyakannya langsung japri Bapak, WA Bapak. Pak, enggak tahu nomor Bapak, Pak? Tanya sama orang tuanya nomor Bapak. Pak, enggak tahu juga orang tua saya nomor Bapak, Pak? Tanya sama gurunya. Guru wali kelasnya itu pasti tahu nomor Paris. Berikutnya soal nomor 3. Ini Bapak anggap soal nomor 3. Bapak bahasnya di sini ya. Nah, itu 1/4 lingkaran. Maka keliling sama dengan 1/4 dikali V dikali D ditambah D. Pak, kenapa nggak pakai yang R? Karena kalau keliling itu lebih mudah jika pakai rumus V kali D ini. Lebih mudah itu. Nah, lalu tinggal masukkan 1/4 dikali berapa? 22/7 dikali berapa ini? 21 desimeter ditambah 21 desimeter. Sama dengan mana yang bisa kita coret? 21. 21 yang mana?
Yang ini Paris, betul. Ini bisa kita coret. Kenapa dia bisa dicoret sama 7? Karena kelipatan 7. Sini 1, di sini 3. Berikutnya berapa lagi yang bisa kita coret? Ini sama ini. Ini 11, ini 1, 2. Berarti sisa 1 kali 11 dikali 3 tambah 21 bagi 2. Berarti sisa 1 dikali 11. Satunya nggak usah lah. Karena apapun dikalikan 1 kan tetap ya. Misalkan Paris dikali 1 ya jawabannya Paris. Maka sisa berapa angka-angka yang bisa dia? 11 dikali 3 per 2 ditambah 21 desimeter. Ingat penulisannya itu seperti ini. Ya, ini berapa nih? 33 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 33 dibagi 2. Bagi 2, 1. Ini 2, kurangin 13, 6, 12, 10. Berarti 16,5 ditambah 21 desimeter. Sama dengan berapa nih? Jumlahkan. Ini kan desimeter juga. Jumlahkan berarti 37,5 desimeter. Loh kok hasilnya beda, Pak? Ingat penjumlahan koma itu. Kalau 16,5 ditambah 21, kalian ngerjakannya seperti ini, salah jawaban kalian. Nah, salah ya. Caranya tuh yang bagaimana, Paris? Caranya itu misalkan 16,5 ditambah 21. Ingat, 21 tuh letaknya di sini sebelum tanda koma. 21 jumlahkan 5,7. Itu 37,5 desimeter. Nah, itu untuk keliling. Lalu untuk luas bagaimana, Paris? Kalau luas mudah. Ini deh Bapak jadikan luas ya. Bapak hapus ini ya. Ini aja deh Bapak hapus. Kalau luas bagaimana, Paris? Nah, kalau luas tuh rumusnya tetap nggak pakai penambahan D ya. Maksudnya nih misalkan kita cari luasnya ya. Ini kita cari luas ini. Ingatin, ini kita cari luas ini. Berarti luasnya sama dengan 3/4 dikali V dikali R pangkat 2. Ini kan rumus luas. Ya kan? Tinggal kalian tambahkan. Kalau misalkan dia bentuknya 3/4, maka tambahkan 3/4. Kalau misalkan rumusnya itu bentuk lingkaran itu setengah, maka di sini ganti 1/2. Kalau di sini 1/4 lingkaran, maka di sini gantinya 1/4 begitu. Ini kan rumus luas tetap. V dikali R pangkat 2 itu kan rumus luas. Nah, sama dengan 3/4 dikali V-nya adalah 22/7 dikali dikali apa nih? Dikali R. Ini kan R ini ya. 14 cm kali 14 cm. Nah, ini kalau ini bisa semua coret. Ini kita coret sampai ini 1 nih, 2. Coret, ini 2, ini 11. Ini sama-sama 2, coret 1. Berarti sisa berapa? Sisa 3 dikali 11 dikali 1 cm dikali 14 cm. Sama dengan berapa? Nah, sama dengan 3, ini dikali ini kan sama dengan 154. 154 dikali 3. 12, 15, 16, 462 cm. Dicek lagi, kalau salah jawabannya nanti komentarin aja. Kayaknya bener deh. Tapi kalau misalkan 33 ya. 33 dikali 14. 12, 13, 462. Ya, 462. Nih, berarti kalau luas enggak perlu ditambah-tambahkan seperti ini. Dia langsung saja. Tapi ingat depannya diganti sesuai bentuknya. Kalau misalkan satu lingkaran utuh, ya cuma pakai V dikali R pangkat 2. Begitu, nggak perlu pakai 3/4-nya apa segala macam. Itu saja. Nanti hari Selasa Bapak akan jelaskan bagaimana mencari gabungan bangun datar. Tapi fokusnya itu lingkaran ya. Jadi lingkaran itu nanti Bapak akan gabungkan sama bangun persegi panjang. Lingkaran itu Bapak gabungkan sama bangun persegi. Kenapa? Karena salah satu soal dalam pas nanti penilaian akhir semester adalah gabungan daripada bentuk itu. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ingat rumusnya itu yang terbaru yang ini ya, yang valid itu yang seperti ini. Silakan kalian catat dan nanti pada saat pas juga bolehlah kalian buka-buka video Bapak ini, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung japri Bapak.
minta nomor Bapak sama wali kelasnya kalau belum ada. Kalau sudah ada boleh. Kalau misalkan alangkah bagusnya itu video call saja atau telepon Bapak. Pak, takut Pak telepon Bapak. Bapak nggak makan orang, ya kan? Bapak nggak makan orang, Bapak makan daging gitu loh ya. Bapak nggak bisa makan orang, tapi Bapak bisanya makan daging. Tapi berhubung kalian itu manusia itu ada dagingnya, tapi Bapak rendah lah. Bapak itu bukan Sumanto ya, itu bercanda saja. Silakan kalian catat yang mana perlu dicatat. Kalau bisa semua contoh soalnya nih kalian tulis di buku tulis kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentarin. Lebih bagus di telepon barisnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.